Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Pemirsa Kompas TV dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini sedikitnya dikenal ada 3 model pemberdayaan ekonomi. Pertama, sistem kapitalis. Menyebabkan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Sistem ini menguntungkan si kaya, tapi merugikan kaum du'afa. Yang kedua, sistem pemberdayaan ekonomi model komunis. Menyebabkan kerugian bagi si kaya, tapi keuntungan bagi si miskin. Di tengah-tengah 2 konsep pemberdayaan ekonomi yang tidak memuaskan ini, Islam punya solusi alternatif. Kaila yakuna daulatan bainal aghniya'i minkum. Agar harta kekayaan tidak bergulir di kalangan elit tertentu saja, tapi harus terdistribusi pada semua rakyat. Sistem itu dikenal dengan zakat, infak, dan sedekah. Yang kaya boleh memperbanyak kekayaannya sesuai dengan cara-cara yang halal, tetapi hasilnya mesti berbagi kepada sesama. Sebaliknya, yang miskin tidak boleh apatis dengan kemiskinannya. Dia harus berupaya dan berusaha merubah nasibnya dari tidak mampu menjadi mampu dan memberikan kemampuan kepada orang lain. Itu idealnya. Ini yang disebut dengan ikhtiar. Tetapi ikhtiar sudah dilakukan. Amanah harta sudah Allah berikan kepadanya. Selanjutnya mesti berbagi kepada sesama. Apa manfaatnya? Al-Quran menjelaskan, khud min amwalihim shadaqah. Ambillah dari harta mereka untuk mendapatkan pahala sedekah. Apa keutamaan sedekah bagi mereka yang bersedekah? Menurut ayat ini, Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, manfaat sedekah itu yang pertama, tathir, tutahhiruhum, membersihkan harta dari hak-hak kaum fakir miskin dan du'afa. Karena pada setiap harta kita ada hak-hak kaum fakir miskin dan du'afa. Harta yang Allah berikan kepada kita hanyalah titipan yang harus kita realisasikan sesuai dengan perintah Allah dalam bentuk syukur atas segala nikmat. Yang kedua, menjadi jembatan emas, penghubung rizki Allah yang diamanahkan kepada kita agar mampu berbagi kepada sesama. Yang ketiga, tazkiyah wa yuzakkihim, mensucikan. Pada tiap harta kita itu ada kotoran-kotoran yang mesti disucikan, dan cara mensucikannya adalah dengan sedekah, zakat, dan infak. Yang ketiga, selain tathir, tazkiyah, juga taskin, sakanulahum, dengan memberikan sebagian harta kita kepada mereka kaum fakir miskin dan du'afa, ada taskin. Taskin itu adalah sakanun lahum, akan tercipta ketenangan. Karena harta yang belum kita bersihkan dan belum kita sucikan, percayalah kepada konsep Al-Quran ini, kita pemiliknya tidak akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan yang abadi. Padahal hidup yang paling utama dan pertama adalah mendapatkan ketenangan, bukan hanya kesenangan. Dengan harta yang kita miliki, mungkin kita bisa menikmati segala bentuk kesenangan, tetapi kesenangan yang semu, karena tidak mendapatkan ketenangan di dalam kolbu. Untuk mendapatkan kesenangan dan ketenangan di dalam kolbu kita, salah satu upayanya adalah membersihkan harta kita dari kaum fakir miskin dan du'afa, mensucikan harta kita dari segala kotoran-kotoran yang ada. Ingat, Al-Quran surah Al-Isra ayat 16 mengingatkan, bahayanya orang-orang kaya, bahayanya orang-orang agnia, bahayanya orang-orang yang diamanatkan Allah harta kepadanya. Bisa menjadi sebuah bangsa makmur dengan pengampunan Allah Rabbul Ghafur,
Tetapi jika tidak melaksanakan zakat, infak, dan sodakoh, bisa menjadi penyebab hancur leburnya suatu negeri. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Allah menegaskan, jika kami bermaksud membinasakan suatu negeri, maka kami utus pada negeri tersebut kaum mutrafin. Yang kaum mutrafin itu dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, dua golongan manusia. Pertama adalah pemimpin-pemimpin zalim. Yang kedua adalah para agnia yang tidak berderma kepada sesama. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dr. Jurjawi dalam Hikmatut Tasri wa Falsafatuh lebih lengkap menjelaskan apa keutamaan-keutamaan zakat, infak, dan sodakoh bagi yang mengeluarkannya atau bagi yang menunaikannya. Kata beliau, pertama, fiha syukrullah. Dengan zakat, infak, dan sodakoh telah mencerminkan syukur kepada Allah. Dan syukur sebagaimana didefinisikan oleh para alim ulama adalah sorful abdi jami'a ma'an ama bihi li ajdih. Merealisasikan segala pemberian Allah sesuai dengan ketentuan Allah. Ini terdapat dalam kitab Dalilul Falihin jilid 4. Dengan zakat, infak, dan sodakoh, fiha syukrullah, telah mencerminkan syukur kepada Allah. Syukur harta dengan memberikan sebagian harta kepada mereka yang punya hak menerimanya. Dan kita semua tahu, syukur menjadi salah satu kunci meraih kesuksesan dengan mudah dan murah. Misalkan kita sering membaca ayat, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan menambahkan nikmat itu. Jadi sesuatu yang kita keluarkan dari harta kita, yang diberikan kepada sesama, sesungguhnya bukanlah mengurangi harta kita, tetapi menambah harta kita. Ini yang nyatakan bagi Nabi, mana qasat sadaqatun min malin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang disodakohkan, tetapi bertambah, bertambah, dan bertambah. Secara lahiriah, harta yang kita keluarkan seperti mengurangi jumlah harta kita. Tetapi pada hakikatnya yang kita keluarkan itu penyakitnya, yang bisa menggerogoti kenikmatan-kenikmatan dari harta kita. Ketika harta kita keluarkan, sesungguhnya yang kita keluarkan adalah penyakit-penyakit yang akan merusak kenikmatan dari harta kita. Kalau kita punya penyakit kulit, maaf, seperti bisul, ketika kita pecahkan dan kita keluarkan, yang dibuang itu penyakitnya. Harta yang Allah amanahkan kepada kita, kemudian ada kewajiban untuk mengeluarkannya, yang dikeluarkan itu penyakitnya. Kalau tidak kita keluarkan, maka terus akan menggerogoti nikmat-nikmat kita. Maka kata Dr. Jurjawi, di antara fungsi dan keistimewaan sedekah adalah fiha syukrullah, bersyukur kepada Allah. Kalau bersyukur kepada Allah, akan bertambah harta kita. Kalau bersyukur kepada Allah, akan semakin berkah harta kita. Kalau bersyukur kepada Allah, laksana kita memotong rumput, sekali kita potong, dia akan tumbuh lagi dengan rumput yang lebih indah dan lebih menghijau. Ketika harta kita keluarkan kepada mereka, kaum fakir, miskin, yatim, dan du'afa, yang kita keluarkan itu, yang sudah tidak terlalu indah, bahkan kalau dibiarkan akan menjadi penyakit, maka harta kita akan semakin berkah. Yang kedua, keutamaan sedekah menurut Dr. Jurjawi, nadimun ni'mah. Nadimun ni'mah itu adalah melestarikan nikmat, mengabadikan nikmat, semakin langgeng nikmat yang kita miliki. Bukankah kita semua berharap kalau kita mendapatkan keberkahan Allah berupa harta, harta itu ingin bertahan lama dengan kita. Dengan bertahan lama, maka kita tidak terjerembab pada garis kemiskinan. Dan cara untuk mencapai itu adalah sedekah. Nadimun nikmah, membuat lestarinya nikmat. Kita bisa perhatikan saudara-saudara kita yang sering berderma,
bukan hanya hartanya semakin bertambah dan semakin berkah, tetapi semakin dicintai dan disayangi oleh sesama manusia, dan didoakan baik oleh setiap orang yang merasakan kebaikan kita. Pada setiap doa, ucapan terima kasih yang disampaikan oleh orang-orang yang mendapatkan keberkahan dan kenikmatan dari harta yang kita miliki, pasti ada salah satu, bahkan semua yang mendoakan itu diijabah oleh Allah Rabbul Izzati. Semakin kita berbuat baik kepada sesama dengan harta yang kita miliki, kita akan mendapatkan impact positif dari orang yang mendapatkan keberkahan itu dan dari doa mereka yang menggetarkan aras. Cintai kaum fakir, miskin, dan duafa, Allah akan mencintai kepada kita. Sehingga baginda Nabi menjelaskan, tidak akan mencapai kesuksesan kecuali orang-orang yang mencintai kaum fakir, miskin, dan duafa. Ada hadis yang menyatakan dengan tegas, laisal mu'min alladzi yasba' wa jaruhu ja'in ila janbih. Tidak sempurna iman seorang mukmin kalau perutnya kenyang sementara tetangganya menderita kelaparan. Betapa berkahnya orang-orang yang diamanati oleh Allah harta kekayaan, kemudian dia bisa berbagi kepada sesama, dia akan dicintai oleh lingkungan sekitar, didoakan dengan baik, dan tentu akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kompas TV, kita akan renungkan apalagi yang disebut keutamaan sedekah. Masya Allah Pak Ustadz, ternyata sedekah itu membersihkan ya Pak. Ya, intinya betul. membersihkan. Betul. Yang sakit dibersihkan ya Pak Ustadz. Masya Allah. Pak Ustadz, izin Pak Ustadz, ada pertanyaan dari beberapa pemirsa Kompas TV yang sedang melihat di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sebaiknya niat sedekah untuk dunia atau untuk akhirat? Oh ya, Kang Miftah dan juga penanya yang sangat cerdas. Pada prinsipnya, hidup di dunia ini ada dua dimensi amal. Ada amal dunia untuk dunia, ada amal dunia untuk akhirat, tapi ada amal dunia dan juga amal akhirat untuk akhirat. Sedekah adalah amal dunia untuk akhirat. Tetapi amal dunia ini juga memiliki makna yang sangat baik untuk dunia. Bukankah ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, minimal orang itu akan berterima kasih dan pasti membalas kebaikan dengan kebaikan kepada kita. Setelah itu terjadi, ini melaksanakan perintah Allah dan contoh Rasulullah yang diorientasikan untuk akhirat. Maka dengan sedekah itu, pahala dunianya dapat, akhiratnya pun dapat. Masya Allah Pak Ustadz. Masya Allah. Ada lagi Pak Ustadz. Ini kayaknya kalau sedekah banyak banget nih Pak Ustadz. Kayaknya Pak Ustadz nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira bentuk sedekah non materi apa yang bisa kita lakukan tiap hari Pak Ustadz? Yang pertama, kalimat-kalimat thayyibah itu bisa bernilai sedekah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tadarus Al-Quran itu bersedekah, zikrullah itu bersedekah. Ini yang dalam bentuk imateri, bacaan-bacaan, doa-doa, kebaikan-kebaikan. Bahkan Kang Miftah, dalam kitab Riyadhus Shalihin atau sarahnya Dalilul Falihin, ketika kita berniat baik, niat baik di dalam hati ini pekerjaan imateri. Itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Ketika niat beramal baik dicatat satu kebaikan, ketika amal itu dilaksanakan, maka menjadi dua kebaikan. Pahala niat, pahala pelaksanaannya. Yang teristimewa Kang Miftah, yang ketiga, kalau pelaksanaannya itu sempurna, sesuai dengan contoh Rasulullah, sesuai dengan aturan Allah, maka pahalanya semakin dilipat gandakan. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang bersifat imateri. Niat di dalam hati, berbaik sangka, itu bernilai sedekah. Apalagi kita sudah sering mendengar, masih semi imateri, ada materinya, senyummu adalah sedekah. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak bertemu dengan sama muslim, sama kita bersenyum, senyum saja itu sudah berpahala sedekah. Masya Allah Pak Ustadz. Pak Ustadz, ada pertanyaan Pak Ustadz. Bolehkah seseorang bersedekah atas nama orang tua atau kerabat yang sudah tiada Pak Ustadz? Oke.
Dan apakah pahalanya akan sampai kepada? Sodakoh bisa diniatkan untuk sendiri ataupun seperti tadi, diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Kebaikan-kebaikan anaknya, misalkan ada yang disebut dengan indikasi amal yang tidak terputus itu adalah sodakoh jariah. Jadi kita bisa berwakaf atas nama almarhum almarhumah, bisa bersodakoh atas nama almarhum almarhumah, dan diniatkan segala kebaikan diniatkan untuk mereka juga bisa. Kita menjadi media saja, menjadi perantara, menjadi penghubung kebaikan dari orang yang tiada oleh keluarganya yang masih ada kepada mereka yang membutuhkan. Masya Allah, ternyata tidak hanya yang ini Pak Ustadz ya, yang sudah meninggal pun bisa ya Pak. Bisa kita niatkan sodakoh untuk mereka yang sudah tiada. Dan yang menjadi perantara insya Allah juga mendapatkan pahalanya Pak Ustadz. Masya Allah Pak Ustadz. Ada lagi Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana awalnya niatnya dia ingin bersedekah, lalu tiba-tiba dia membatalkan sedekah dan menarik lagi hartanya yang dia ingin sedekahkan. Itu bagaimana Pak Ustadz? Yang pertama, dari niatnya sudah tercatat satu kebaikan. Begitu dia bersodakoh, udah tercatat 2 kebaikan. Ditarik lagi, nah ini motivasi ditariknya itu apa? Kalau motivasi ditariknya setelah bersedekah ternyata menimbulkan kemadorotan, kemudian ditarik lagi, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau ditariknya itu karena alasan yang tidak kuat, misalkan nyesel nih, ternyata saya juga lebih butuh dibandingkan dia. Nah, betul, Pak Ustadz. Mungkin bisa lain soal. Ya. Apalagi kalau karena tidak milih saya nih. Dari awal memang niatnya bukan sodakoh. Tapi mungkin untuk riswah. Jadi riswah itu sama mengeluarkan harta kita diterima oleh orang lain. Tapi kalau untuk tujuan tertentu, tujuan dunia, misalkan seperti ada kepentingan tertentu untuk lebih lancar, ngasih sesuatunya sama. Tapi itu bukan sodakoh. Itu riswah namanya. Kalau kita mengasih sesuatu kepada mereka yang berprestasi kan disebut hadiah nih. Betul, kalau kita memberi sesuatu kepada du'afa itu mungkin sodakoh. Memberi sesuatu sesuai dengan ukuran tertentu itu disebut sebagai zakat. Tapi kalau kita memberikan sesuatu misalkan agar diloloskan proyeknya sehingga menyingkirkan yang lain dan dia diprioritaskan, itu riswah. Ar-rasi wal murtasi finnar. Hadis. Penyuap dan yang disuap itu di neraka. Padahal sama-sama memberikan sesuatu. Tapi kalau kita memberikan sesuatu untuk mendapatkan barang tertentu, yaitu membeli namanya. Itu boleh membeli. Masya Allah Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz, dahulukan bersedekah atau membayar hutang. Karena jadi ini Pak Ustadz ya. Di saat orang masih punya hutang, lalu dia berpikir, wah saya harus membersihkan harta saya, lalu bersedekah. Tiba-tiba qadarullah meninggal dunia nih Pak Ustadz. Berarti kan masih ada hutang nih Pak Ustadz ya. Nah itu gimana Pak Ustadz? Nafusul mu'minina mu'alaqatun bidainihi. Ini hadis sahih. Jiwa-jiwa seorang mukmin itu tergadaikan dengan hutang-hutangnya. Jadi yang paling utama, jika kita punya utang, utamakan bayar utang sebelum sedekah. Kecuali misalkan utangnya itu berupa cicilan dan kita punya rizki, cicilan itu nggak mau dilunasin dulu dah. Betul Ustaz. Orang untuk 1 tahun baru dilunasin, ya udah ini bisa sedekah. Tapi kalau yang mendesak utang kepada orang per orang terutama, ini punya rizki, lebih baik bayar utang sebelum sedekah. Kecuali cicilan, umpamanya cicilan ke bank umpamanya, pagunya itu buat 5 tahun. Nah, masih ada rezeki ini, ngelunasin utang buat 5 tahun itu nggak mungkin karena ratusan juta umpamanya. Ini ada uang, sedekah. Yang itu tetap saja biar berjalan sesuai dengan jangka waktunya. Kalau memilih salah satu, idealnya memang yang itu dilunasin sedekah juga jalan. Betul Pak Ustaz. Masya Allah Pak Ustaz. Pak Ustaz, kalau misalnya harta yang disedekahkan itu bercampur dengan riba Pak Ustaz. Ya. Nah itu bagaimana Pak Ustaz? Itu seperti wudhu atau mandi pakai air najis. air yang tidak suci dipakai bersuci ya tentu tidak suci. Masya Allah. Jadi walaupun ada cerita ya seperti tokoh yang melegenda itu Robin Hood, ngambil harta orang, tapi tidak.
dari rezeki yang benar, yang didapatkan dengan cara yang benar, kemudian direalisasikan dengan sesuatu yang benar juga. Itu yang ideal. Masya Allah. Apa yang dikhawatirkan? Yang dikhawatirkan dia semacam menghalalkan cara-cara curang tadi. Yang penting disodakohin. Sodakoh dari harta yang halal saja itu ada kotoran-kotoran yang harus dibersihkan. Dari harta yang bersih harus dibersihkan. Kalau dari cara yang tidak bersih, ini bukan sodakoh, harus dikembalikan. Dia nyolong sesuatu yang tidak halal. Betul. Bukan jadi bersih gara-gara disodakohin. Bersihnya itu dikembalikan atau minta dihalalkan. Baru selesai. Masya Allah. Misalkan nyolong, naudzubillah ya, nyolong, disodakohin, apakah jadi bersih? Tidak bersih. Tetap kotor, tetap tidak boleh. Gimana cara bersihnya? Barang yang dicolong itu kembalikan kepada yang punyanya. Kecuali kotor yang punyanya. Kamu mau ini silahkan ambil. Halal. Halal selesai. Sodakoh bisa. Saya khawatir kalau ada ajaran seperti tadi, para koruptor itu merasa bersih ketika banyak sodakoh. Betul Pak Ustadz. Karena kan kita juga tidak tahu ya Pak Ustadz ya. Betul. Harta-harta yang tercampur oleh riba ataupun punten Pak yang diterima. Misalnya dia bersedekahkah, misalnya kayak ke panti asuhan, dia tidak tahu Pak. Nah itu bagi yang menerimanya kan juga kasihan ya Pak ya. Betul. Nah itu bagaimana Pak untuk bagi yang menerimanya Pak? Tadi di antara, karena kita juga tidak yakin 100%, umpamanya tidak yakin 100%, ada sesuatu yang tidak baik dan tidak sempurna dalam pekerjaan kita, tetapi kita mendapatkan honor yang sama umpamanya. Nah kalau sifatnya seperti itu, jika kita keluarkan sodakohnya, menurut pendapat Al-Quran tadi atau menurut Al-Quran tadi itu tathir dan tazkiyah, membersihkan dan mensucikan. Tapi kalau nyata-nyata nyolong, korupsi, udah jelas itu nggak ada debatable di situ. Bersihnya adalah dengan dikembalikan dan bertaubat. Masya Allah. Kayaknya kalau ngebahas soal sedekah ini nggak akan ada habisnya Pak Ustadz. Cuma waktunya karena terbatas. Mungkin pertemuan kita hari ini, mangga Pak Ustadz kira-kira kesimpulannya apa Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Pemirsa Kompas TV yang berbahagia, betapa indah ketika kita bersodakoh. Orang yang bersodakoh itu, dia mengeluarkan harta, tetapi yakin tidak akan berkurang hakikat harta itu. Kita belajar matematik, ada hitungan 4 dibagi 2, tapi jarang kita temukan ada 2 dibagi 4. Jadi angka pembagi itu akan selalu kecil daripada angka yang dibagi. Apa artinya? Harta yang disodakohkan itu tidak akan jauh lebih besar dari harta yang kita miliki. Pasti sebagian kecil saja dari harta kita. Semua harta yang banyak itu menjadi bersih, menjadi berkah. Mudah-mudahan kita semua Allah amanahkan rezeki yang halal. Dan kita bisa berbagi kepada sesama. Dari itu kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.